Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofana Arisda Burhan dari Prodi Akuntansi kelas Paralel 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi yang telah saya buat dengan tema pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Berikut penjelasannya. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Dalam masyarakat Islam, ilmu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan karena sumber ilmu yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk lainnya. Manusia diberikan daya berpikir, dan daya berpikir inilah yang menemukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Meski begitu, perlu diingat bahwa ikatan agama yang terlalu kaku dan terstruktur kadangkala dapat menghambat perkembangan ilmu. Maka diperlukan kejelian dan kecerdasan memperhatikan sisi kebebasan dalam nilai dan sistem agama agar tidak saling bertolak belakang. Disinilah perlu rumusan yang jelas tentang ilmu secara filosofis, akademik, dan agama agar ilmu dan teknologi tidak menjadi bagian yang lepas dari nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta lingkungannya. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan bagian dari upaya memberikan nilai-nilai Islam pada beragam keilmuan dengan ragam model pengembangannya, dikembangkan dengan memberikan pandangan keislaman di dalamnya. Selanjutnya yaitu konsep IPTEK. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu sangat penting bagi manusia karena dengan ilmu semua kebutuhan dan keperluan manusia dapat dipenuhi dengan cepat dan mudah. Setiap ilmu pengetahuan akan menghasilkan teknologi yang kemudian diterapkan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya, dan agamalah yang menjadi konteksnya. Agama mengarahkan ilmu pengetahuan pada tujuan hakikinya, yaitu memahami realitas alam dan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjadi sadar akan hakikat penciptaan dirinya. Solusi yang diberikan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terikat dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat kepada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudorot. Tujuan ilmu pengetahuan. Pendapat pertama yaitu tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Pendapat kedua yaitu ilmu pengetahuan untuk meringankan beban hidup manusia atau untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi. Selanjutnya yaitu konsep Islamisasi IPTEK. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran barat dari realitas, dan kemudian menggantikannya dengan pandangan dunia Islam. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia sehingga terjadilah penyimpangan dalam hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama. Terjadinya penyimpangan dari tujuan penggunaan ilmu pengetahuan ini direspon melalui konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya menempatkan sains dan teknologi dalam bingkai Islam, dengan tujuan agar perumusan dan pemanfaatan sains dan teknologi itu ditunjukkan untuk mempertinggi harkat dan martabat manusia. Penyimpangan yang terjadi di Eropa kala itu. Sains dan teknologi modern yang telah menunjukkan keberhasilannya ini mulai berkembang di Eropa dalam rangka gerakan Renaissance pada 3 atau 4 abad silam. Gerakan ini berhasil menyingkirkan peran agama dan mendobrak dominasi gereja Roma dalam kehidupan sosial dan intelektual masyarakat Eropa sebagai akibat dari sikap gereja yang memusuhi ilmu pengetahuan.
Dengan kata lain, ilmu pengetahuan di Eropa mengalami perkembangan setelah memisahkan diri dari pengaruh agama. Sejarah Islamisasi iptek. Islamisasi ilmu pengetahuan sudah ada sejak masa permulaan Islam hingga sekarang. Ayat-ayat terawal yang diwahyukan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa Dia adalah sumber dan asal ilmu manusia. Dalam berlalunya zaman, ini dia beberapa tokoh yang memunculkan gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi karena perubahan zaman yang dikhawatirkan dapat mengganggu keimanan seseorang. 1. Daulah Bani Abbasiyah. 2. Muhammad Iqbal. 3. Sayyid Hussein Nasr. 4. Muhammad Naqib Al-Attas. Langkah-langkah pengembangan Islamisasi iptek. 1. Penguasaan disiplin ilmu modern, yaitu prinsip, metodologi, masalah, tema, dan perkembangannya. 2. Survei disiplin ilmu. 3. Penguasaan khazanah Islam, yaitu ontologi. Keempat, penguasaan khazanah ilmiah, yaitu analisis. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian secara kritis terhadap khazanah Islam dan tingkat perkembangannya. Ketujuh, survei masalah yang dihadapi umat Islam. Yang kedelapan, survei masalah yang dihadapi manusia. Yang kesembilan, analisis dan sintesis kreatif. Yang kesepuluh, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Yang kesebelas, penyebar luasan ilmu yang sudah diislamkan. Selanjutnya yaitu pengembangan iptek dalam tinjauan hukum Islam. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Teologi di sini diartikan yang menyangkut aktivitas mental berupa kesadaran manusia paling dalam perihal hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Cukup sekian presentasi kali ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.